Potru bersama dengan aku Wahida. Dan aku Syifael. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang berat banget dan sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, yaitu tentang memakan harta anak yatim. Betul banget, El. Mendengar memakan harta anak yatim aja rasanya udah ngeri ya. Iya. Apalagi pada praktiknya malah dibungkus rapi dengan embel-embel biaya administrasi, biaya asuh, bahkan warisan yang memang sengaja dikabulkan. Nah, maka dari itu hari ini kita mengundang 3 narasumber hebat. Ada Mbak Anissa, Mbak Jaskia, dan juga Mbak Mutia. Halo guys. Nah, langsung saja yang pertama kita ke Mbak Anissa nih guys, selaku ahli agama. Gimana sih Mbak hukum pakar agama tentang memakan hak anak yatim? Karena kan gimana ya? Karena kan hukumannya nggak main-main ya kan? Gimana Mbak? Nah, jadi di dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran itu sangat tegas, bahkan digambarkan kalau orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama saja dengan menelan api ke dalam perut mereka. Serem kali kan? Serem banget ya. Nah, secara hukum Islam mengelola harta anak yatim yaitu sifatnya amanah murni. Namun kalau kita mampu, kita dilarang mengambil sepeser pun. Dan kalau kita miskin atau kita mengasuh dan ikut mengasuhnya, ngerti kan? Ngerti. Kita hanya boleh mengambil dalam batasan yang sangat wajar, itu pun sebagai upah minimum dan harus transparan. Oh, gitu ya. Ya, berarti batasannya memang tipis banget ya Mbak antara niat mengasuh dan juga memanfaatkan. Benar banget nih. Nah, makanya niat dan transparansi sejak awal itu adalah kunci paling utamanya. Nah, kalau dari kacamata sosial dan psikologi ada Mbak Zaskia nih. Nah, gimana sih Mbak dampak ke anak yatimnya itu sendiri kalau misalnya haknya itu dirampas oleh orang dewasa di sekitarnya? Nah, dampaknya itu dapat menimbulkan trauma atau trauma mendalam nih. Karena setiap anak itu meskipun belum paham tentang perhitungan uang, tetapi dia mempunyai intuisi yang kuat atau firasat kuat. Dia itu akan paham bagaimana haknya itu dirampas. Jadi, ketika tumbuh besar, dia akan merasa kecewa terhadap orang dewasa. Berarti bukan cuma rugi di materi saja ya Mbak, tetapi juga mentalnya bisa ikut dirusak. Tepat sekali, mereka akan kehilangan 2 kali. Yang pertama, mereka akan kehilangan orang tuanya. Yang kedua, mereka akan kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekitarnya. Ngeri banget ya dampaknya. Sekarang langsung saja kita ke Mbak Mutia dari lembaga sosial. Oke Mbak, jadi gimana sih Mbak caranya kita tuh menghindari kejadian tersebut, dan ketika kita ingin menyumbangkan sedikit rezeki ke anak yatimnya, gimana caranya biar yang kita sumbangkan itu langsung sampai ke mereka? Nah, jadi ada 2 aspek yang dapat kita pastikan. Pertama, dari aspek keluarganya. Si keluarga si anak ini harus memiliki orang atau saksi yang mengatur aset si anak dari kecil hingga dewasa. Gitu. Ya. Terus yang kedua, dari aspek lembaga sosial. Jadi lembaga sosial ini harus dipastikan dulu bagaimana penataan keuangannya, bagaimana pengawasan keuangannya, harus secara transparan dan diaudit secara jelas agar tidak ada penyelewengan dana. Berarti harus verifikasi benar-benar ya. Ya, berarti sistem dan perencanaannya itu memang harus kuat ya Mbak, menjadi benteng utamanya. Karena jika si anak kehilangan kepercayaan seperti yang dibilang Mbak Jaskia tadi, mentalnya bisa rusak. Ya, bisa merusak mental si anak. Oke. Luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Kesimpulannya, menjaga perasaan seseorang yang ada di lingkungan kita tuh sangat penting ya. Jadi untuk kedepannya kita harus lebih memperhatikan perasaan orang lain, memperhatikan orang lain, karena karena dengan menjaga harta anak yatim ini bukan hanya soal takut dosa, melainkan kita kan menjaga rasa kemanusiaan. Kita harus punya rasa kemanusiaan terhadap orang lain, dan juga menjaga generasi penerus bangsa.
Baik, terima kasih banyak kepada mbak-mbak sekalian atas insight-nya hari ini, dan juga terima kasih kepada teman berthinking yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.